Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan liman sana hadzal kitab. Syulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun, satu fasal. Fit tayammum, yang menjelaskan tentang tayammum. Wa fi ba'di nusakhil matan, dan di dalam sebagian matan dalam kitab fikih. Taqdimun hadzal fasl, fasal tayamum ini atau penjelasan tentang tayamum ini didahulukan dalam sebagian kitab fikih. Wa tayammum lughatan al-qasd, adapun tayamum secara bahasa adalah al-qasdu, artinya adalah qasdu. Qasdu itu bahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Qasada yaqsudu, qasdun, maksud. Maksud. Menyengaja. Menyengaja. Ya. Atau memiliki maksud. Kalau maksud itu berarti menyengaja. Apa maksud kamu? Apa yang kau sengajai? Wa syar'an, adapun secara syariat, apa itu tayammum? Isalu turabi tuhurin lil wajhi, menjalankan debu yang suci di wajah, wal yadain, dan kedua tangan. Atau mengusap, ya, makna isol di sini menjalankan itu maknanya mengusap, ya. Badalan an wudu'in au ghuslin, sebagai ganti daripada makomnya wudu maupun mandi. Jadi kalau ada sebab yang menghalangi kita dari wudu atau mandi besar, maka gantinya supaya sholat kita sah adalah dengan kita bertayamum. Ya. Di sini sudah ada yang pernah tayamum nggak? Belum, ya. Karena banyak air, ya. Barangkali kalian sedang melakukan perjalanan atau barangkali lagi sakit yang tidak boleh terkena air, maka boleh tayamum, ya. Wa syaraitut tayammumi khamsatu asya, dan syarat-syaratnya tayamum itu ada 5 perkara. Wujudul udhri, yang pertama adanya uzur, adanya alasan. Alasan yang tidak dibuat-buat, alasan sesuai dengan syariat yang dimaksudkan oleh para alim ulama. Ya. Bisafarin au maradin, karena sebab safar atau karena sebab sakit. Jadi uzurnya itu karena dia sedang safar dan tidak menemukan air, atau
ada air, tapi badannya sakit. Kata dokter, kamu nggak boleh kena air. Kalau kena air, kamu mati. Nah, maka tayamum. Termasuk ketika kita menjaga orang sakit yang nggak boleh kena air, tayamumin. Ya, ini pentingnya kita paham syariat. Karena apa yang berdampingan dengan kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di padang mahsyar. Apa yang berdampingan dengan kita, apa yang pernah terlihat oleh kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar. Misalnya, Ripaldo jalan dari rumah ke sini. Di pasar ada orang mabok. Ripaldo lihat. Di padang mahsyar itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Minimal ditanyakan. Pada jam segini Ripal, benar orang ini mabok. Iya benar ya Allah. Maboknya di mana? Di pasar. Mabok apa? Ciu. Karo apa? Autan. Campur bodrak. Mati. Ya. Nanti tuh dia tuh yang mabok tuh. Ya Allah, Ripal tuh padahal sholat setiap hari. Saya lagi mabok kok nggak diajak. Salahin dia juga sih. Tuh bilitnya. Ahli maksiat tuh kayak gitu nanti di padang mahsyar tuh. Ahli neraka itu bilitnya tuh kayak gitu nanti di padang mahsyar. Mereka itu menyalahkan orang yang soleh. Itu pasti skenario itu terjadi. Dan bagaimana supaya kita terlepas dari tanggung jawab itu? Maka pentingnya kita dakwah. Ya Allah, saya ini udah ngajak dia. Dianya aja yang nggak mau. Dianya aja yang nggak sadar-sadar. Sudah diajak ke tahfiz, sudah diajak ngaji, keluar. Ya, udah diajak ngapain aja. Gak mau, dianya aja. Bener kayak gitu. Coba kamu datangkan saksinya. Iya, dan yang Rudi, sini. Rudi, ning yang Rudi. Oh, pojokan padang mas. Hah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari itu akan dikunci mulut-mulut mereka. Tangan mereka akan ngomong sendiri. Kaki mereka akan bersaksi. Bahkan kulit mereka juga akan berbicara. Jadi yang bersaksi itu. Makanya Imam Syafi'i itu kalau dia lewat pasar dalam satu riwayat, beliau itu selalu telinganya itu disumbat. Selain karena mengganggu hafalan beliau, ini juga berkaitan dengan padang mahsyar. Apa yang didengar di pasar itu akan ikut nanti repot hisabnya seperti apa. Sedangkan pasar kalian tahu sendiri, ada dangdutan, ada lagu macam-macam, ada orang ngomong sembarangan. Itu pasar loh. Wataknya orang pasar, maaf ya, dulu Ang Didi waktu di Jakarta, ngomong jorok itu sudah biasa orang pasar tuh. Karena memang begitu kehidupannya. Ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kembali lagi. Jadi yang pertama udurnya karena safar atau karena sakit. Safar di sini maknanya dia tidak menemukan air. Kalau ada air, ya tetap dia harus wudu. Ya. Atau ada air, tapi cuma cukup untuk minum. Kalau digunakan untuk bersuci, dia nggak minum, mudarat bagi dirinya, maka tayamum. Ya, ada air segalon tapi nggak minum, banyak itu segalon, pakai buat wudhu lah, kecuali sedikit, aqua misalnya, aqua kecil gitu.
Wa dukhulu waqtis shalah. Yang kedua syaratnya adalah telah masuk waktu sholat. Jadi boleh nggak kita tayamumnya jam 10 untuk sholat duhur? Nggak boleh. Ya, boleh nggak tayamumnya jam 2 untuk sholat asar? Nggak boleh. Karena tayamum ini sifatnya darurat, sebagai ganti wudhu atau ganti mandi besar, maka tayamum ini ya dilakukan ketika masuk waktu sholat. Ketika sudah yakin itu waktu duhur, nggak ada air, maka tayamum. Ya, jangan ancang-ancang tayamum dari jam 10. Kira bis tayamum, wis mau ning rumah. Nggak ada tayamum kayak gitu. Karena tayamum itu sifatnya darurat. Mesti atau harus masuk waktu sholat. Ya. Selanjutnya, wa talabul ma'i, dan dia telah ikhtiar untuk mencari air terlebih dahulu. Ya, jadi nggak boleh menentukan tayamum sebelum dia telah ikhtiar mencari air. Wa i'wazuhu ba'da talabi. Ya, setelah mencari air dipastikan tidak ada air di sekitar dia. Ya, dari 4 arah nih. Dari kanan, kiri, depan, belakang. Atau barat, timur, ngalor, ngidul. Nah, lari dia ke barat, ya, jangkauan 100 meter nggak ada air. Ini ijtihad para alim ulama, ada ikhtilaf. Intinya dia telah berijtihad ke barat, ya, ke timur dia lari 100 meter, kemudian ke lor 100 meter, ke kidul 100 meter. Nggak ada air dipastikan, maka silahkan tayamum. Ya, jangan langsung mendahulukan tayamum padahal dia belum ikhtiar mencari. Ini sering terjadi kepada teman-teman kita, terutama yang sedang naik gunung. Gimana nih tayamum? Ntar dulu lihat sekitar, barangkali ada air. Ya. Jadi ikhtiar dulu. Semuanya nyari? Enggak, satu orang aja itu sudah mewakili. Misalnya rombongan. Siapa nih yang dibebani amanah untuk cari air? Oh, si fulan, orangnya harus jujur. Ya. Ada nggak airnya? Masalah nih orang nih. Ganti, jangan orang kayak gitu. Ya. Dalam masalah fikih ini harus orang yang jujur. Ya, untuk amanah-amanah seperti ini, seperti melihat ru'yatul hilal dan termasuk masalah mencari air ketika tayamum. Ada air, ya, tapi di ujung males kesananya, udah bilang aja nggak ada. Jangan, ya, nanti dia yang berdosa tuh, nggak sah tayamumnya karena dia bohong. Ya, setelah di padang mahsyar ternyata sholatnya bermasalah, sholatnya ripal bermasalah karena yang nyari air Pak Burhan misalnya. Pak Burhannya nggak jujur misalnya, dianggap nggak ada air, padahal ada air. Di padang mahsyar itu semuanya akan terlihat. Sholat duhur waktu itu kamu nggak sah. Perasaan saya sholatnya khusyuk loh, Allah sejus. Tapi kenapa nggak sah? Coba cek, lihat videonya. Oh, ini nih masalahnya nih. Ternyata Pak Burhan waktu diamanahi nyari air, ya, ngomongnya nggak ada air, akhirnya tayamum. Lihat semua. Gimana Pak Burhan? Oh, ini nih Pak Burhan. Ya, jadi kalau dalam masalah fikih pilih kawan yang integritas, kawan yang dapat dipercaya. Nah, yang ngomongnya A, dia tetap A. Ngomongnya air ada, ya air ada. Kayak gitu. Watturabut tahir, syarat yang selanjutnya yakni menggunakan debu yang suci. Ya. At-turab, ya, tanah
yang suci, alladzi lahu gubar, yang ada debunya. Fa in khalatahu, dan jikalau debunya itu tercampur kerikil, ya, lam yajus, maka nggak boleh. Jadi pilih debu yang halus. Tayamum itu mahbubnya, ya, anjurannya, meskipun ada ikhtilaf nanti dalam masalah debu ini di kalangan para madhab Imam Syafi'i sendiri, Syafi'iyah, ya. Ada yang menyatakan para alim ulama debu murni gak boleh bercampur dengan pasir. Ada yang membolehkan bercampur dengan pasir karena sulit untuk menemukan debu murni. Ada yang mengatakan boleh debu bercampur dengan tanah dan ada pasirnya, tapi nggak boleh ada kerikilnya. Ya, ini minimalnya, nggak boleh ada kerikilnya. Dan debunya itu mesti kering, tidak tercampur oleh najis. Jangan nyari yang basah. Nah, sekarang susah ya nyari debu karena musim hujan. Jangan debu motor, nggak kelihatan. Ya, biasanya kalau musim kemarau, ya, atau beberapa hari nggak hujan, itu tanah itu ada yang berterbang-terbangan, yang ditepak begini berterbang, itu debu. Maka cari debu yang seperti itu, dikumpulkan, ya. Atau kalian lihat di permukaan tanah yang kering memang ada debunya. Ya, itu debu yang paling bagus seperti itu, yang tidak tercampur dengan pasir, murni. Itu yang paling bagus untuk tayamum. Jangan dari atas, nggak boleh kalau dalam madhab Imam Syafi'i ini. Ya, itu ikhtilaf madzhabul arba yang di tembok-tembok nih. Ya. Ya kalau terbukti atau terjamin debunya suci. Tapi ngapain repot-repot? Namanya tayamum itu darurat. Nggak dipersiapkan. Banyak. Ya, banyak. Coba aja kalian nanti siang, waktu zuhur tuh. Tuh di pasir-pasir masjid. Ya. Pilih yang sucinya. Ya, tapi bagusnya di tanah, turob lahu gubar, tanah yang ada debunya. Pahamlah kalian ya. Dinding mobil itu ikhtilaf madzhabul arba. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dianjurkan. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, turun kalian ke tanah yang ada debunya. Jadi kalau ada saudara kita yang di dinding rumah itu apa, ya, itu tidak dianjurkan dalam mazhab kita. Dalam perjalanan itu punya rukhsah, punya keringanan untuk menjamak sholat, ya, silakan dijamak saja. Ya, jadi tayamum yang afdal dalam mazhab Imam Syafi'i, turun cari tanah yang bercampur debu yang suci, ya. Meskipun ada sebagian saudara kita dari mazhab lain yang di tembok tayamumnya, ya, yang ya pokoknya di apa aja. Tapi itu tidak dianjurkan dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Harus turob lahu gubar, tanah yang bercampur debu. Ya, seperti itu. Atau pasir juga itu boleh kalau nggak menemukan tanah yang bercampur debu. Tapi kita lihat afdolnya dulu tayamum nih. Afdolnya tayamum itu menggunakan tanah yang bercampur debu yang suci. Kalau kalian nggak nemu tanah itu, maka silakan turun ke pasir yang ada debunya. Tapi nggak boleh ada kerikilnya.
Jangan semen bukan debu, itu penyakit. Panas itu. Ya. Debu murni. Makanya di sini ulama fikih mengatakan turab lahu gubar. Debu murni itu berasal dari tanah. Bukan dari semen. Ya. Atau bukan dari keramik, barangkali di material banyak gitu. Ya. Itu syarat-syaratnya. Wa faraiduhu, dan rukunnya atau fardunya, fardu tayamum, arba'atu asya, ada 4 perkara. Yang pertama an-niyatu, niat. Wajib ini niat. Kapan niat ini dilantunkan atau ditekankan dalam qalbun? Tatkala hendak berbarengan mengusap muka. Yang kedua, mashul wajhi, mengusap muka. Yang ketiga, mashul yadain, mengusap kedua tangan. Ma'al mirfaqain, sampai ke siku. Kedua siku. Yang terakhir, tertib, berurutan. Itu fardunya. Sesuatu yang rukun dalam tayamum. Jadi yang diusap tuh 2 doang. Muka dan tangan. Ya. Kaki enggak, ya. Telinga enggak usah dimasukin, hidung juga. Jadi cuma 2. Ya. Muka dan tangan. Gimana prakteknya? Bentar, masih lanjut dulu. Wa sunanuhu, dan sunnahnya. Salah satu asya, ada 3 perkara. At-tasmiyatu, pertama tasmiyah. Ucapkan ta'awud dan basmalah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri. Jadi membasuh itu atau mengusap atau apa saja itu, ketika melakukan kebaikan dahulukan yang kanan. Ya. Kirinya enggak ada, ya enggak usah. Ya. Wal muwalah, dan berturut-turut. Enggak boleh diselingi dengan main game Mobile Legend. Diselingi dengan rokok. Ira ku praga tayo mo me durung daurai bae yang udah dingin santai bae lah. Jangan, enggak boleh. Ya. Jadi prakteknya gimana? Ada debu nih depan kita nih. Debu. Ada debu di sini. Ya. Tangan kita ini letakkan seperti ini. Tidak juga terlalu merapat dan tidak juga begini. Biasa saja. Tempelkan itu ke bawah. Ya. Tempelin ini ke bawah. Yang ada debunya di bawah itu yang sudah dipilih debunya yang suci, kering. Ya. Kemudian diangkat, diketrokkan minimal 2 kali. Ya. Diketrokkan. Ketrokannya seperti ini. Jangan. Enggak, jangan. 2 kali aja minimal dah. 2 kali. Kemudian ke muka. Ya. Kalau posisi kalian awal ngambil ada di sini, ya, maka ngetroknya itu ke samping biar debunya nggak mustamal, ya. Tapi kalau kalian posisi debunya ganti-ganti, misalnya beberapa tempat, maka yang di depan ini jangan diambil lagi karena sudah mustamal, ya. Jadi seperti ini, trok, langsung ke muka, seperti kalian basuh muka. Rapat, jangan sampai terlepas sebelum bagian muka ini kena. Jangan seperti ini. Jangan, itu enggak sah. Ya. Jangan sampai terlepas sebelum sempurna. Kalau sudah dirasa sempurna, lepas. Ya, seperti itu. 2 kali. Ya.
1 kali sudah cukup, tapi 2 kali keafdolan. Ambil lagi, rok, terus lepas lagi. Terus tangannya, dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Dalam mengusap tangan juga nggak boleh terlepas. Ya, makanya perlu diperhatikan posisi tangan. Ambil debu di bawah. Tekan gini. Ya. Debu yang kita tekan itu tawakal aja sama Allah. Nggak boleh terlalu tekan supaya dapat debu nih banyak nih. Nggak boleh begitu juga. Atau nggak boleh kita nggak tekan. Kotor pelin raya make apel luntur. Ya jangan. Udah biasa aja tawakal sama Allah. Tekan biasa aja. Kemudian buang 2 kali. Kemudian sini langsung dibelokkan tangan nih ke ujung jari, ke kanan dulu. Bagian atas tangan. Bagian atas tangan terus masuk ke bagian dalam tangan. Jempol di sini. Tuh, ini jempol ke sini. Nah, setelah jempol ke sini, dia tangan ke sini, ke kanan, ke kiri. Baru dilepas, masuk dari sini. Atas dulu, puter. Tuh. Jangan dilepas. Jangan. Enggak seperti itu. Cukup sekali saja. Paham ya? Coba Ripal praktekin waktu tangan. Ini harus bisa ini. Praktek tayamum seperti ini nih harus bisa, ya. Ini nanti akan membedakan mana orang yang belajar dengan guru atau belajar tanpa guru, lihat di Google doang. Ya. Ini ujung. Bagian atas dulu. Bagaimana kalau bagian bawah dulu? Enggak apa-apa sih. Cuma sunnahnya itu bagian atas dulu. Biar terkena semua. Tarik sini. Bagian atas. Bagian dalam. Jempol. Kan jempol belum kena nih. Baru ini tekuk lagi. Terus atas. Nah, selesai. Ya. Itu sekilas praktek daripada tayamum. Ya. Walladhi yubtilu tayamum, adapun yang membatalkan tayamum salah satu asya 3 perkara. Pertama, ma'abtalal wudu, apa saja yang membatalkan wudu, maka tayamum juga batal. Kentut, ya. Apa sih yang membatalin wudu? Berak, bersentuhan dengan yang bukan mahram. Itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Termasuk dengan istri kita. Pokoknya apa saja yang batalin wudu. Ya. Keluar sesuatu dari 2 jalan. Mau yang keluarnya pelincian atau entah duit apa, tapi keluarnya dari jalan itu, maka batal. Apa saja yang batalkan wudu, maka tayamum pun batal. Selanjutnya apa yang batalin tayamum? Wa ru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah. Dia melihat air. Ya. Dia melihat air. Ya. Sebelum waktu salat datang atau sebelum dia melaksanakan salat. Dia nih sudah tayamum nih di waktu salat. Tiba-tiba hendak melaksanakan salat, temannya bawa air. Dan cukup untuk berwudu, maka seketika itu pula tayamumnya batal. Ya, tapi temennya juga jangan ngeledek. Ya, ya ajakin mah banyunggo kita. Gimana kalau kasusnya kayak gini? Dia sudah masuk sholat, udah takbir.
temennya bawa air, maka sah, lanjutkan sholatnya. Ya, lanjutkan sholatnya karena dia sudah masuk sholat. Ini bagi mereka yang bertayamum karena sebab nggak ada air. Adapun kalau bertayamumnya karena sebab sakit, ya nggak masalah, dia mau lihat air atau mandi atau apa yang berkaitan dengan air. Ya. Dan tayamum ini hanya bisa digunakan untuk sholat wajib sekali, meskipun dia nggak batal. Ya, masuk waktu duhur nggak ada air, dia tayamum, ya dia hanya mengerjakan duhur saja sekali. Kalau pengen mengerjakan sholat wajib selanjutnya, dia tayamum lagi. Adapun untuk sholat sunnah, masya kata para alim ulama, terserah berapa kali. Yang penting dia belum batal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada pertanyaan? Kalau make up kayak orang yang lagi ada acara pengantinan apa itu kan biasanya make up mahal bang. Itu tayamum boleh nggak tuh? Nggak boleh. Kan mahal nanti. Iya. Bayar lagi. Iya. Nah. Nggak boleh. Masa gara-gara make up jadi boleh tayamum? Nggak boleh. Gimana? Nanti make upnya luntur. Ya luntur, orang diairin. Ya. Atau make upnya dia yang anti air kalau bisa. Berarti nggak masuk kulit tuh. Make up ya harus dia wudhu ketika sholat. Nggak ada toleran dalam perkara seperti ini. Dikodo aja. Hah? Dikodo. Berdosa dia. Ini bukan udzur syar'i. Gara-gara make up, sholatnya dikodok karena dia nggak mau kena air. Itulah kelemahan kita, ya. Kelemahan iman kita itu seperti itu. Ya. Kalau lagi dapat kerjaan, lupa sama Allah. Kalau lagi sibuk, kalau lagi hal-hal penting, Allah diakhirkan. Ya kan? Itulah kita. Tapi kalau lagi nganggur, lagi sedih, datangnya ke Allah. Itu kayak Rivaldo baturan karo Ridan. Atau Rivaldo baturan karo Angrudi. Lagi dua udud, Rivaldo mareki. Lagi dua udud, Angrudi, Rivaldo. Seperti itu. Jadi sama Allah tuh jangan seperti itu. Ya. Sama Allah tuh harus dalam keadaan apapun Allah nomor satu. Kecuali darurat. Make up itu bukan darurat. Daruratnya itu sebatas gimana sih, Ang? Daruratnya itu sesuai dengan pendapat para alim ulama yang tidak dibarengi dengan nafsu. Tidak dibarengi dengan tendensi atau keinginan apapun. Seperti itu. Kalau daruratnya itu kata kalian, ya semua orang itu akan mengambil darurat, bahaya nanti agama. Nah, apa ira-ura sholat darurat? Daruratnya priwe sih yang sira dodok pae ira mau ora weruh. Bagian kita dodok pae gak atine kita lagi lara. Ora bisa sholat. Boro-boro sholat arepan ngadeg bae iki. Ati wis nyeleseg bisa. Jadi darurat itu menurut para alim ulama. Ya. Sudah ya? Yuk, satu pertanyaan lagi setelah itu sudah. Cukup. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.